Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Karena saya kalau sudah ngomong kuliah ini mau 3 jam juga nggak kerasa ya, hobinya ngomong. Boleh tanya Pak? Silakan Pak Davi. Eh, Gini Pak, saya lagi mendengar kuliah ini, saya lagi terpikir tentang kegiatan-kegiatan waktu SMA dan permulaan universitas. Biasanya ada yang namanya laboratorium kan, praktek laboratorium, fisika, elektro misalnya. Nah di situ kita harus membuat percobaan-percobaan dan biasanya ada selain judul, setelah itu kan ada teori, latar belakang teori. Kemudian dibuat lab, dibuat praktiknya. Nah, praktiknya selalu latar belakang teori dan membuktikan bahwa teori itu benar. Misalnya hukum Ohm gitu, kita sudah belajar. Dibuatlah percobaan, dikasih tegangan yang tetap, arus, kemudian misalnya tahanannya dirubah-rubah. Nah, kemudian kita membuat pengamatan. Nah, akhirnya dikatakan terbukti bahwa teori itu benar. Nah, itu selalu seperti itu polanya. Tidak pernah seperti yang kita belajar ini yang salah, yang tidak terbukti gitu. Jadi dan itu selalu dibenarkan. Dan saya lihat semua model-modelnya seperti itu kalau tidak salah. Mungkin di kimia juga seperti itu. Jadi apakah memang model ini sebaiknya ada perubahan ya kalau dengan filsafat ilmu seperti sekarang? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, makasih Pak Davi. Ya. Ini kita diskusi bebas nanti, tolong ya, pakai Mas Putri, Bu Nilam, Pak Rinda dan teman-teman semua, Bapak Ibu buat membantu. Jadi saya hanya berbagi gagasan ya. Jadi kalau menurut saya eksperimen-eksperimen itu tidak salah Pak Davi. Yang memang perlu diperbaiki itu sedikit saja, logiknya saja. Jadi kalau dari sisi kata-kata, ya kata-kata membuktikannya itu yang digeser dikit, ya. Misalnya menunjukkan bahwa eh, memang hukum Ohm itu dalam toleransi tertentu berlaku. Nah itu hanya menambahkan, membuktikan digeser menjadi menunjukkan, dan dalam toleransi tertentu. Nah, secara konsisten kata-kata seperti itu dimasukkan, ya seluruh eksperimen itu valid gitu. Jadi itu sebetulnya itu levelnya filsafat tuh di sana, Bapak. Mendasar sekali penggunaan bahasa. Ya. Jadi misalnya gini, apakah teori Newton itu benar? Itu bahasa sebelum Karl Popper. Nah, setelah Karl Popper itu cuma direvisi sedikit. Teori Newton cukup kuat untuk hal-hal yang jauh di bawah kecepatan cahaya. Nah, jadi benar menjadi kuat, cukup kuat. Nah, gitu Pak. Jadi mohon dirasakan apa feel-nya ya. Nah, itu tugas kita semua untuk mulai menggunakan istilah yang lebih tepat. Jadi nanti dalam disertasi Bapak, misalnya eksperimen menunjukkan, nah bukan membuktikan, menunjukkan efektivitas algoritma yang diusulkan dalam disertasi ini dalam eh, memecahkan atau dalam aplikasi di motor listrik. Tidak ada kata membuktikan gitu. Nah, terus lebih menarik lagi ya bahwa sebetulnya
setiap eksperimen itu kalau dari teori korespondensi nggak ada yang tepat, Bapak. Karena hukum Ohm itu nggak akan bisa persis V sama dengan IR. Jadi secara teori korespondensi murni eksperimen itu gagal. Pasti memasukkan kebenaran pragmatik di situ, yang namanya toleransi. Jadi makanya menunjukkan bahwa ini selaras dengan hukum Ohm dengan toleransi tertentu. Kata-kata toleransi itu sebetulnya kita sudah memasukkan teori kebenaran pragmatik. Ya, bahwa semua teori Newton dan lain-lain tidak mungkin persis 100%, pasti ada plus minusnya. Plus minus itu bisa diterima, itu kebenaran pragmatik ya. Nah, itu mungkin nah ini alhamdulillah ya, saya senang ya Bapak Ibu udah mulai menangkap esensi-esensi pembicaraan dalam filsafat sains ini. Pak Yaya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Menarik sekali Pak, tadi kan dikatakan bahwa sebuah teori itu temporary ya, tidak ada yang final, jadi masih ada peluang untuk bisa salah. Nah, yang ingin saya tanyakan juga tadi yang terkait dengan Bapak contohkan mengenai vaksin gitu kan Pak. Jadi kapan sebuah teori itu dengan yakin bisa kita terapkan itu applicable, karena kan yang tadi dikatakan juga vaksin pun setelah melalui tes 3 kali pun sebenarnya masih ada keraguan di situ. Jangan-jangan sebenarnya harusnya lebih dari itu, jadi mungkin harus 10 kali atau berapa kali gitu. Jadi yang saya tanyakan tuh apa ukurannya, bagaimana mengukur bahwa sebuah teorema itu, sebuah hukum itu applicable gitu Pak. Jangan-jangan kita juga masih merupakan prinsip percobaan nih sampai seterusnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini kita diskusi ya, monggo nanti kalau mau ada yang membantu menjawab, terutama yang dari biomedik nih. Mana biomedik? Siapa aja nih yang biomedik? Penelitiannya tunjuk jari. Kemarin ada yang biomedik, sekarang belum ngaku ini. Saya belum bisa lihat. Oke ya. Jadi kapan sebuah teori ya itu ukurannya apa? Dia itu bisa mulai diterima. Nah, secara praktik, Bapak, Ibu-ibu, makanya sebelum masuk ke paper ini kita jelaskan dulu kebenaran konsistensi, kebenaran, jadi ada kebenaran koherensi, ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran pragmatik, ada kebenaran konsensus. Ya. Nah, jadi untuk hal-hal yang terkait ilmu alam ini, sains ya, medicine dan lain-lain, 4 teori kebenaran ini insya Allah lumayan mencukupi lah untuk menjawab berbagai masalah ya. Nah, jadi ketika kita bertanya ya, kapan kita bisa mulai yakin? Ya, itu sebetulnya pertanyaannya kan sesederhana bahwa kita tuh sebetulnya nggak pernah tahu makanan yang kita makan tuh apakah mengandung racun enggak. Ya. Tapi kita dengan hidup dari bayi
dibesarkan oleh orang tua kita, akhirnya bisa memilih, oh makan nasi, makan tempe, dan lain-lain. Nggak terlalu banyak berpikir. Dan itu kebenarannya benar-benar logis, tidak menentang prinsip non kontradiksi, dan dia empiris, ya. Dan dia pragmatik bahwa setelah makan tempe, tahu, dan lain-lain itu kita memang merasa lebih sehat. Nanti kalau diukur ada gizinya dan lain-lain. Namun kita dalam belajarnya lebih banyak melewati kebenaran konsensus ya. Jadi mau nggak mau itu yang perlu kita pahami bahwa Bapak Ibu kenapa kok belajar doktoral ke STI kok nggak belajar sendiri saja gitu. Kan bisa kayak Erlang, kayak apa, orang-orang hebat yang otodidak. Karena kalau kita menggunakan 3 teori itu, pragmatik, korespondensi, logis, tanpa lewat komunitas jauh lebih susah, Pak Yaya. Yang mampu kayak Buya Hamka itu bisa jadi kiai mengarang tafsir otodidak. Itu ya hanya Buya Hamka, Pak. Lainnya itu pengarang tafsir dan lain-lain dari budaya pesantren biasanya. Menguasai bahasa Arab betul-betul tanpa lewat pesantren itu nyaris nggak mungkin. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab ya, dan bahasa asing lainnya. Nah, jadi di sini dalam proses mengetahui kebenaran itu, tak terhindari itu peran komunitas, community of expert. Ya, komunitas para ahli. Nah, terus nanti community of expert ini untuk mempermudah lagi, karena mereka juga beda pendapat. Mulai berapa persen, pengujiannya harus sampelnya berapa, akhirnya dibuat standar, Pak. Nah, kebenaran konsensus itu biasanya aplikasinya jadi SOP. Nah, sekarang ini Ibu-ibu menarik ya, SOP BPOM itu ya. Dalam keadaan emergensi seperti vaksin ini, COVID, SOP BPOM ini sering dipertanyakan karena SOP ini kan sifatnya kebenaran konsensus, bukan kebenaran mutlak. Ini emergensi ini perlu lebih cepat nih, apa bisa ada yang direlaksasi enggak? Nah, jadi ini memang satu bidang ya, satu tanggung jawab ilmiah dari para ahli yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, setiap ilmu ada tanggung jawabnya. Kalau kebetulan Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak Ibu-ibu pas ya. Pas disuruh menentukan ya, pas sudah jadi dokter, pas sudah dipercaya, pas pegang posisi seperti para ahli kesehatan yang menentukan SOP ini bisa kita relaksasi atau kita harus betul-betul ikut ini itu. Ya, kalau nggak direlaksasi korban jiwa tambah banyak. Gitu. Nah, makasih Pak ya pertanyaannya ya. Kalau saya pribadi sangat yakin bahwa vaksin ini nggak mungkin kita kelinci percobaan. Ya, saya sudah verifikasi, insya Allah lah ya. Kita yakin. Tapi memang benar, kalau mau diperketat, wah ini harus ketat sekali, silahkan itu nanti mati semua orang sebelum vaksin datang ya. Jangan salah bahwa Ibu-ibu di bidang elektroinformatika sama. Nanti kalau sudah ngomong security informasi, information security terkait dengan pembayaran melewati e-money, Tokopedia, virtual account,
Itu kalau kita mau buat betul-betul aman, ya, betul-betul aman, ya bisa, tapi nggak ada yang mau bertransaksi. Saking susahnya bertransaksi. Ya. Dengan kondisi keamanan sekarang itu, bagaimana? Mau kita launching nggak ini? Nah, biasanya itu trade off ya. Kapan kita betul-betul yakin ini aman atau enggak? Di bank itu ada yang namanya, atau di industri itu ada yang namanya penetration test. Nama lainnya VAPT, Vulnerability Assessment and Penetration. Sampai seberapa VAPT itu dilakukan sehingga aplikasi itu acceptable. Gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya trade off gitu. Trade off. Apa trade off itu bahasa Indonesianya, ada yang bisa bantu saya? Apa pakai Mas trade off? Semacam ini mungkin Pak ya. Bukan kekurangan sih ya, apa namanya? Timbal balik, bukan timbal balik. Ya. Semacam itu Pak. Ini para ahli bahasa Indonesia ini mumpung latihan buat disertasi, masa kita nanti trade off terus pakai garis miring? Ada yang punya terjemahan bahasa Indonesia yang baik nggak? Trade off. Trade off itu kan gini Pak. Sampingnya Pak ya. Kalau saya makan banyak, saya kenyang, enak, tapi tambah gemuk, gitu kan? Kalau saya makan sedikit, saya lapar tapi bisa lebih langsing, itu trade off. Makannya harus seberapa?